Cerita di chapter 2 pun berlanjut. Dan berikut langsung ke ceritanya. Zoen kembali bertanya kepada Fang Ruo, apakah dirinya benar-benar memintanya untuk bergabung dalam tim? Ia juga ingin mengetahui alasan mengapa Fang Ruo ingin mengajak dirinya bergabung. Sementara itu, Zoen tampak kesulitan menghadapi semut merah dalam game. Fang Ruo menjawab bahwa ia harus mencoba pet miliknya untuk mendapatkan skor tinggi dalam tes fisik. Jadi, ia memerlukan rekan yang kuat dan dapat diandalkan, dan ia berharap Zoen bisa menjadi orang tersebut. Maksudmu diriku 1 bulan lalu, timpal Zoen, seolah mengerti apa yang dimaksud Fang Ruo. Namun, Fang Ruo langsung berkata bahwa menurutnya Zoen masihlah seperti Zoen yang dulu, yang ia anggap sebagai satu-satunya orang yang pantas menjadi rivalnya di SMA Guide. Zoen kembali bertanya, kali ini mengenai Jinha. Di posisi apa Jinha akan ditempatkan dalam tim? Pikir Zoen. Pastilah Fang Ruo merekrut orang seperti Jinha. Namun Fang Ruo menjawab, asalkan kau tahu, setelah ia mengalahkanmu, dia siap untuk pindah sekolah. Ia tidak tahu apa latar belakang Jinha, tapi ia sadar bahwa Jinha sudah mencapai tingkat fana dalam kultivasinya. Fang Ruo juga menyadari bahwa kedatangan dan kepergian Jinha yang tiba-tiba mungkin hanya untuk mengalahkan Zoen. Ia curiga ada dendam di antara mereka. Zoen merenung mendengar penjelasan Fang Ruo. Masih terbayang duel yang ia alami melawan Jinha. Lalu ia menjawab, aku tidak mungkin berurusan dengan wanita itu, apalagi dendam. Aku bahkan tidak mengenal siapa dia dan tidak pernah bertemu sebelumnya. Fang Ruo bergumam, mungkin itu hanya pikiranku saja. Lalu ia mengembalikan topik ke pertanyaan sebelumnya. Jadi, bagaimana jawabanmu, Zoen? Zoen pun menjawab, jika itu tidak masalah bagimu, aku tidak keberatan bergabung dengan timmu. Oke, baiklah, deal, kata Fang Ruo. Lalu melanjutkan, aku sudah menemukan 2 rekan tim lainnya. Mulai sekarang kita akan berlatih bersama setiap sore di kelas kultivasi untuk memastikan kita bisa bekerja sama dengan baik dalam tes fisik nanti. Dengan itu, Fang Ruo meninggalkan Zoen yang masih asyik dengan permainan di ponselnya. Terselesaikan, aku sudah membunuhnya, kata Zoen dengan semangat. Terlihat Zoen Mini menekan monster semut merah dengan pukulan tangan kirinya ke arah tubuh monster tersebut. Ia terkejut melihat kristal energi yang jatuh dari monster semut yang bermutasi. Ia berusaha untuk memungut kristal itu sebelum keluar dari game. Namun tiba-tiba kerumunan semut merah yang sebelumnya mengepungnya menyerang secara serempak. Game over, demikian yang tertulis di layar ponsel Zoen. Zoen mengabaikan kejadian tersebut dan berencana untuk memeriksa statistiknya ketika sampai di rumah. Namun, ekspresinya berubah ketika ponselnya mengeluarkan aura merah membara, seperti api. Tiba-tiba ia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, memegangi jantungnya dan berkata, kristal apa ini? Ini sangat menyakitkan, sampai urat mataku keluar menahan dampak energi yang kuabsorpsi. Apa mungkin itu kristal legendaris? Atau mungkin ini keterampilan Vigor Yuan, ucapnya. Ia kemudian meneteskan darah ke layar ponselnya untuk mengecek statistiknya. Dan terkejut dengan apa yang ia lihat. Statistiknya menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, terutama keterampilan esens energi yang kini telah mencapai ranah ilahi, yaitu rank 7. Sins beralih ke tempat di mana seluruh anggota tim yang dibentuk Fang Ruo berkumpul. Anggota tim lainnya bertanya, apakah benar Fang Ruo merekrut Zoen ke dalam tim? Pasalnya, meskipun Zoen kuat sebelumnya, ia sudah berhenti berlatih selama 1 bulan terakhir. Mereka khawatir Zoen akan kesulitan mengembalikan kekuatannya seperti sedia kala. Anggota lain juga berkata bahwa tujuan mereka adalah untuk menjadi peringkat pertama dalam tes fisik SMA Guide nanti. Dan mereka takut Zoen tidak bisa membantu tim mereka. Mereka bertanya mengapa Fang Ruo tidak merekrut Zenggi saja. Zoen berpikir bahwa mereka semua berpikir seperti itu karena ujian fisik bukanlah ujian biasa. Hasil ujian ini bisa mempengaruhi masa depan mereka. Jika lulus, mereka bisa masuk sekolah bergengsi, mendapatkan pekerjaan yang baik, dan bahkan masuk strata sosial atas. Oleh karena itu, kemampuan tim mempengaruhi pencapaian individu anggotanya. Fang Ruo mengakui kehebatan Zengyi, namun menurutnya Zoen adalah orang yang terbaik untuk berada di timnya. Tanpa menanggapi Fang Ruo, Tian Xiandong yang berambut pirang masih merasa keberatan. Ia mengusulkan untuk menguji Zoen dengan pemanasan.
Dengan begitu, tidak akan ada lagi keraguan apakah Zhou Wen layak bergabung atau tidak. Feng Ruo menyetujui usulannya dan bertanya, "Lantas bagaimana kita mengujinya?" Tian Xiandong dengan percaya diri berkata, "Mudah saja, kita bertarung. Dari 3 anggota lainnya, akulah yang terlemah. Jika Zhou Wen bisa mengalahkanku, maka ia berhak masuk tim." Feng Ruo tidak keberatan dengan usulan itu. Zhou Wen kemudian mengingatkan, "Tapi pertemuan fisik ada risikonya. Akan buruk jika salah satu dari kita terluka." Tian Xiangdong mengusulkan agar mereka menggunakan alat bertarung dari sekolah yang bisa mengukur kekuatan secara objektif. Fang Ruo berpikir kultivasi teknik petir Tian Xiangdong memang mengkhususkan pada kekuatan, dan ia juga memiliki tinju guntur yang menjadi bagian dari keterampilan itu. Meskipun Zhou Wen memiliki meditasi petapa, ia mungkin tidak pernah mengkonsumsi energi esensi dari kristal energi untuk membantu kultivasinya. Ia mungkin akan kesulitan secara finansial atau bahkan tidak memiliki keterampilan energi esensi. Namun aku ingin melihat bagaimana Zhou Wen bereaksi. Zhou Wen kemudian mengusulkan, "Oke, baiklah, mari kita lakukan pengujian menggunakan alat penguji yang disediakan sekolah." "Apa kau takut?" ucap Tian Xiandong menantangnya. Zhou Wen menanggapi, "Ya, aku takut. Takut membunuh dengan pukulan dalam pertarungan meskipun menggunakan alat dari sekolah," ucapnya. Di sekolah, semua sepakat untuk menguji kemampuan Zhou Wen dengan alat penguji. Alat tersebut memiliki layar monitor yang menampilkan hasil pengujian nantinya. Tian Xiandong bertanya, "Haruskah aku menguji duluan ataukah Zhou Wen?" "Bebas," jawab Zhou Wen. Tanpa berlama-lama, Tian Xiandong langsung melakukan pengujian pertamanya. Menggunakan tinju petirnya, ia melesat ke arah mesin pengukuran menggunakan hantamannya. Aura kuning yang terpancar dari pukulannya membuat yang lain tercengang. Namun Zhou Wen tetap terlihat tenang. Alat itu terus berputar dan akhirnya berhenti pada angka 7. Zhou Wen berpikir, ada sedikit perbedaan antara penguji kekuatan dan statistik dalam game. Namun, itu tidak jauh berbeda. Dulu kekuatanku hanya 7, namun sekarang aku sudah lebih kuat. Tian Xiandong kemudian memberi giliran pada Zhou Wen untuk menguji kekuatannya. Sejak itu, suara ledakan bergemuruh di seluruh ruangan sekolah. Bahkan terdengar sampai keluar sekolah. Guru Kyubai yang kebetulan melintas bergumam, "Siapa yang sore-sore begini menggunakan fasilitas ruang uji?" Ia mendekat dan memutuskan untuk tidak mengganggu muridnya. Namun ia terkejut melihat siapa yang sedang menguji kekuatan itu. Ya, itu adalah Zhou Wen. Dengan pose pukulan yang keren, Zhou Wen membuat semua orang di ruangan itu tercengang dan tak percaya dengan apa yang baru saja dilakukannya. Pukulannya menghasilkan nilai tinggi yaitu 10, mengalahkan nilai Tian Xiandong yang hanya 7. Guru Kyubai yang mengintip dari balik pintu berpikir, apakah Zhou Wen tidak membiarkan dirinya putus asa? Mungkin selama ini dia tidur di kelas karena sibuk berlatih di ruang kelas. Ia pun mengubah pandangannya tentang Zhou Wen, berpikir bahwa seperti yang diharapkan sang kepala sekolah sebelumnya, Zhou Wen memiliki potensi luar biasa. Meski baru berada di tingkat fana, namun kekuatannya sudah mencapai 10. Di sisi lain, Fang Ruo terkesima dengan kekuatan Zhou Wen. Pasalnya, Zhou Wen tidak memukul dengan posisi kuda-kuda yang penuh, melainkan hanya menggunakan pukulan 1 inci yang sangat sulit untuk menghasilkan kekuatan maksimal di posisi tersebut. Selain itu, ia juga tidak menggunakan keterampilan esensi apapun, namun tetap memperoleh nilai 10. Dengan menggerakkan giginya, Tian Xiandong berkata kepada Zhou Wen, "Baguslah kau lulus." Namun ia sepertinya belum ingin menyerah dan berkata, "Tapi jangan harap kau bisa mengalahkanku dalam pertarungan nyata hanya dengan kekuatan seperti itu." Ia mendorong Zhou Wen ke samping untuk menguji batasannya sekali lagi. Temannya berkomentar, nampaknya Tian Xiandong sedang mengalami putus asa. Tian Xiandong pun mengeluarkan keterampilannya, Thunder First, dan melesatkan pukulannya penuh ke arah alat penguji. Hasilnya cukup memuaskan, yaitu nilainya 11. Ia melihatnya dengan ekspresi bangga dan bertanya, "Bagaimana menurutmu, Zhou Wen?" Kemudian Zhou Wen dengan datar menjawab, "Sangat bagus," sambil memberi jempol. Tian Xiandong menatapnya dan bertanya, "Apa yang kau lihat? Apa kau masih tidak bisa menerima kekalahanmu?" Zhou Wen menjawab, "Bukan itu. Tapi apakah pihak sekolah tidak akan menagih padaku jika alat ini rusak?" Dengan percaya diri, Tian Xiandong berkata, "Tak usah khawatir, jika kau merusaknya, aku yang akan mengganti kerugiannya."
Oke, baiklah, itu patut dihargai, kata Zowen. Tanpa berlama-lama, ia mengepalkan tangannya dan bersambung ke chapter 3. Oke, buat teman-teman yang suka dengan ceritanya, tolong like, comment, dan subscribe. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa di chapter selanjutnya. See you.